Jadi perlu dipahami bahwa absorber full ini adalah ada dua hal yang wajib dilakukan. Tidak boleh menyingkat hanya satu saja. Kita reset aja lah, tintanya biarin banjir di dalam. Nanti kalau udah keluar baru kita rawat. Jangan lupa share ya teman-teman ya. Bantu share, bantu subscribe supaya kita bisa semakin banyak bisa berbagi dengan banyak orang. Jadi manfaatnya bisa lebih jauh lagi jangkauannya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan printer, jadi bisa buat kita bahan belajar. Kali ini printernya seri IX6770. Kesini membawa kasus sering blink, jadi saat mau ngeprint itu sering blink, muncul kode resume gitu katanya. Nah intinya begitu. Nanti kita cek aja. Sama hasil cetaknya berbayang. Untuk memastikan kendalanya, kita coba print test dulu beberapa cara.
Oke, setelah kita lihat hasil printnya, di sini kita bisa lihat bahwa yang bermasalah adalah pada yang warna hitam. Jadi yang warna hitam berbayang, harusnya kotakannya kan itu sejajar ya, tapi itu ada dua. Jadi seperti garis lengkung kiri kanan gitu. Harusnya lurus itu normalnya. Umumnya mengira bahwa ini adalah kasus encoder atau ada kotoran yang mengganggu track cartridge atau carriage-nya gitu. Kalau ada hal gangguan di encoder atau gangguan suatu benda yang menghalangi track carriage itu kemungkinan semuanya akan terganggu. Jadi harusnya semuanya berbayang, bukan hanya yang hitam aja gitu. Jadi ini kesimpulannya adalah ini cukup ngeri. Ini adalah kerusakan dari printhead. Nah, sedangkan printhead ini harganya cukup mahal. Ini di atas 1 juta kalau diganti. Langkah pertama yang bisa kita ambil untuk mencoba perbaikannya adalah kita coba bersihkan printheadnya. Jadi kita nanti bongkar, kita coba bersihkan. Nah, untuk menyingkat waktu, jadi ini saya langsung menunjukkan kesimpulan bahwa hal ini berbeda dengan kasus-kasus yang umumnya, yaitu misalnya kasus encoder atau ada gangguan dari sesuatu benda atau kotoran yang menghalangi track carriage itu. Disinilah kita sangat penting sekali. Jadi melakukan troubleshoot atau mencari masalah itu berdasar gejala. Tuh. Jadi seperti ini tuh kemungkinannya apa? Jadi dari kemungkinan yang terbesar kita coba. Jadi jangan menebak-nebak. Wah, ini encodernya belum. Padahal ini seperti ini kemungkinannya hampir tidak mungkin encodernya rusak. Karena kalau encodernya rusak itu artinya ada kesamaan antara semua printhead. Karena printhead bekerja bersamaan jalannya. Kalau ada gangguan tentunya semuanya akan terganggu. Jadi misalnya ada yang loncat, ada yang geser printnya ke kiri lebih ke kanan, kemudian ke kanannya hasil printnya lebih ke kiri, dan sebaliknya itu harusnya sama antara yang hitam maupun yang warna. Tapi ini setelah dilakukan cek seperti ini sangat terlihat sekali bahwa ini adalah kerusakan hanya pada salah satu warna printhead itu, yang kasus saat ini kebetulan yang hitam. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ganti, karena ini wajib ganti gitu, karena sudah saya lakukan perbaikan juga tidak berhasil, deep cleaning juga sama. Jadi kesimpulannya ini harus langsung diganti printheadnya. Dananya sekitar 1 juta lebih lah kira-kira untuk harga saat ini ya. Oke, mengenai selanjutnya mengenai blinking ya, kode error ada Canon EX 6770 ini yang paling sering jadi masalah adalah mengenai absorber full, kemudian tinta ink tank hampir habis, kemudian setelah hampir habis muncullah tanda silang. Jadi seakan-akan sistem dari printer ini sudah mendeteksi bahwa tintanya ini itu sudah habis dan saatnya diganti ink tank baru. Nah, secara pabrikan memang harusnya diganti dengan yang baru ink tanknya, karena
pabrik tidak menciptakan infus pada printer seri ini gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau sudah seperti itu semestinya atau seharusnya itu beli inktank baru. Memang harapan dari pabrik seperti itu, setiap sudah tinta habis itu beli terus, beli baru. Tintanya tuh sudah sama inktanknya, tidak terjual terpisah kayak gitu. Tapi ini ada tapinya nih. Teknisi itu memodifikasinya, dan ini tidak, ya bukan anjuran dari pabrik gitu. Nah, jadi sistem pada printer ini berjalannya ya sama. Jadi seakan-akan kalau tinta hampir habis atau habis itu harus diganti gitu. Nah, setelah diganti dengan inktank cheese atau infus, nah jadi inktank ini auto reset, tapi akan tetap mengalami hal yang sama, yaitu akan muncul perintah untuk mengganti inktank gitu. Tetapi kita tidak perlu beli baru inktanknya, hanya cukup melakukan prosedur sesuai bawaan pabrik, yaitu bagaimana mengangkat sedikit sampai lampunya mati, kemudian kita masukkan lagi. Setelah itu nanti tintanya otomatis akan terdeteksi penuh kembali. Nah, di sini. Jadi ini tidak perlu beli inktank baru karena ini memang auto reset. Tidak seperti bawaan pabrik, kalau memang sudah terdeteksi habis, si inktank ini itu akan terdeteksi habis terus walaupun dipasang berkali-kali, karena memang itu disuruh beli lagi intinya gitu. Nah, itu memang cara mereka circle penghasilannya seperti itu. Dan kemudian yang blink absorber full atau waste inkpad full, itu juga berkala pasti akan mengalami seperti itu, karena harapan mereka ini adalah untuk mencegah kerusakan salah satunya. Karena kalau absorber full atau resapan tinta pembuangan itu penuh, itu banjir nanti di dalam printernya itu. Kalau tidak dilakukan perawatan, nanti dikhawatirkan akan menyebabkan tinta meluber ke lokasi yang berbahaya, seperti misalnya board logiknya dan kabel-kabel yang ada setrumnya. Nah, nanti dikhawatirkan bisa merusak, bahkan bisa fatal, mati dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dibandingkan service center dengan service ke tempat servis, itu tentu lebih murah tempat servis gitu daripada ke service center. Kenapa sih gitu ya? Jadi gini, kemungkinannya ini hanya kemungkinan saja ya. Silahkan bisa tanya yang lebih pasti pada yang pernah ke service center. Jadi kemungkinannya adalah kalau dibawa ke service center mengenai absorber full ini, itu akan diganti. Jadi resapan tintanya itu akan diganti dengan yang baru, dibarengi dengan menghapus kode error waste inkpad-nya atau absorber full-nya itu. Jadi perlu dipahami bahwa absorber full ini adalah ada dua hal yang wajib dilakukan. Tidak boleh menyingkat hanya satu saja. Kita reset aja lah, tintanya biarin banjir di dalam, nanti kalau udah keluar baru kita rawat gitu. Jangan. Nah, hal seperti ini tidak sedikit ya. Banyak orang yang melakukan hal seperti ini karena untuk mengambil efisiensi kerjanya. Padahal ini tidak disarankan. Karena kalau nyampe nunggu banjir duluan itu ya merepotkan nanti dan berisiko juga. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah bongkar total printernya, kemudian dicuci
resapan tintanya itu sampai bersih. Setelah itu dijemur sampai kering. Nah, disinilah kenapa lebih murah, karena kebanyakan tidak mengganti dengan yang baru gitu, karena inkpad ini masih bisa dipakai seperti busa resapan, tapi memang itu daya serapnya sangat tinggi sekali, jadi bisa awet gitu. Jadi tidak perlu ganti, cukup dicuci aja. Cuman mencucinya harus tahu caranya, ada cara tertentu supaya tidak mencemari lingkungan. Tentunya mungkin bisa malah jadi pikiran kalau dikerjakan sendiri kan, makanya itulah peran tukang servis itu di situ. Jadi Anda udah nggak perlu mikir pusing lagi, pokoknya udah antar aja, terima beres gitu aja ya. Soalnya, nah tentu pengerjaan ini perlu waktu tidak sebentar ya. Jadi bongkarnya, kemudian menjemurnya tentu lama juga. Itu aja kalau panas ya, kalau musim hujan bisa lebih lama lagi gitu. Nah, setelah itu dilakukan penghapusan kode errornya, yaitu dengan cara, ada beberapa cara ya. Jadi menggunakan resetter, ada secara soft kita reset, ada juga yang sudah membandel printernya, jadi mungkin pernah diservis kemana gitu, kemudian pernah gagal memasukkan kode servis dan itu keblokir, sudah tidak bisa tembus lagi di reset. Nah, hal seperti ini caranya juga cukup repot. Jadi motherboardnya harus diangkat, bongkar total, board logicnya diangkat keluar, kemudian langkah yang paling mudah adalah ganti IC-nya gitu. Ganti IC-nya itu umumnya ganti IC ya, gitu. Tapi alhamdulillah saya di sini tidak perlu ganti IC juga bisa, karena saya punya alatnya. Jadi nanti kita rewrite ulang IC-nya, jadi tidak ganti IC baru, IC-nya tetap yang sama, cuman kita nanti write ulang programnya supaya seperti baru lagi gitu. Jadi nanti tinggal pakai, ya udah, tinggal pakai aja, terdeteksi sebagai seperti printer baru lagi. Jadi nanti akan dalam jangka panjang lagi akan ketemu pasta inkpad lagi atau absorber full lagi, itu karena memang berkala akan seperti itu. Ini adalah untuk mencegah banjir pada printer. Jadi memang itu sangat bermanfaat, selain untuk memperingatkan kita bahwa ini printer kondisinya sudah penuh tinta resapannya, juga sebagai antisipasi agar printer kita tidak rusak. Oke, untuk hal lain, contohnya tadi ya, kerusakan printhead. Printhead di sini kemungkinan kerusakannya ada, contohnya adalah penggunaan kualitas tinta. Di sini kualitas tinta itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjaga mulut printhead itu sendiri. Kalau tinta-tinta yang murah itu selain resiko ada endapan juga, kemudian mungkin kandungan liquidnya atau cairannya itu masih ada kandungan garam dan segala macamnya, itu bisa merusak printhead, karena printhead kan dari logam. Jadi tinta itu kualitasnya harus benar-benar bagus supaya bisa membuat printhead ini tahan lama. Nah, kenapa di sini kita tidak menganjurkan menggunakan tinta yang murah? Gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang murah tentu bahannya juga murah. Entah itu standar atau enggak kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita belinya yang original, yang berkualitas, atau paling tidak bermerek lah, misalnya dengan
misalkan yang original per botolnya itu 100.000 gitu ya, 100 mili per 90 atau 100 mili. Itu ada merek-merek tertentu yang di bawahnya lebih murah sedikit, yang sedikit aja, jangan terlalu jauh. Jangan beli yang sebotol kok cuma 20 ribuan, 15 ribuan tuh kalau saya sih jangan, kecuali kalau memang Anda memaksa gitu. Tetap saya kasih, tapi kasihan itu printheadnya tuh. Nah, monggo semua mengenai kualitas dan cara atau selera itu kembali kepada Anda sendiri ya, pemilihnya. Mau yang murah tapi resikonya tinggi, atau yang mahal di depan tapi ada kemungkinan umur lebih panjang. Nah, dan hasil printnya nih, kalau tinta yang murah itu dia cepat pudar. Misalkan kita ngeprint foto atau oke lah dokumen, misalnya kita laminasin, kita pajang ya di tembok atau di dinding nih. Saya sudah pernah coba sendiri bikin logo free wifi gitu di depan toko itu dari yang awalnya warnanya tegas itu pudar, hampir tidak bisa dibaca gitu. Oke, kira-kira sementara begitu dulu ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau memang teman-teman ada yang kesulitan menangani printer atau komputer, laptop dan kawan-kawannya, saya siap berkunjung atau mau main ke sini silahkan. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu sharing mengenai printer iX6770-nya. Kalau ada yang mau menambahkan ilmunya silahkan bisa komen-komen, nanti kita sharing supaya lebih mudah. Jangan lupa share ya teman-teman ya, bantu share, bantu subscribe supaya kita bisa semakin banyak bisa berbagi dengan banyak orang, jadi manfaatnya bisa lebih jauh lagi jangkauannya gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.